Assalamualaikum Sobat Gairah Malam. Selamat datang di channel Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan notifikasinya. Kota ini memancarkan pesona tak terbantahkan di mana hiruk-pikuk kehidupan bertemu dengan ketenangan alam yang memikat. Kota ini, dengan jalan-jalan yang penuh warna dan bangunan-bangunan modern yang berdiri tegak, juga menyimpan jejak-jejak masa lalu yang berharga. Dari sungai yang mengalir tenang, hingga langit yang senantiasa cerah, semuanya mengundang setiap mata untuk berhenti sejenak dan menikmati keindahannya. Namun, keindahan kota ini tak hanya terletak pada arsitektur dan alamnya, melainkan juga pada warganya. Mereka yang dengan ramah menyapa setiap orang, membawa budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di kota ini, kebersamaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja, tertawa, dan berbagi cerita dengan semangat gotong royong yang kental. Di tengah kemajuan yang ada, budaya lokal tetap dijaga dan dihargai, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Kota ini tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga cerminan dari kekuatan dan ketahanan warganya. Di sini, setiap langkah penuh dengan cerita, setiap sudut penuh dengan makna, dan setiap wajah mencerminkan kebanggaan akan warisan budaya yang masih hidup dan berkembang. Namaku sebut saja Zara. Aku cuma perempuan biasa. Lahir di desa kecil yang mungkin enggak banyak orang tahu namanya. Tapi perjalanan hidupku entah kenapa malah penuh luka dan justru membawaku ke kota yang sebelumnya cuma bisa aku lihat dari televisi. Sebelum aku mulai cerita, aku mau ajak kamu yang lagi dengerin ini buat pencet like dan tulis nama kota kamu di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Buat kamu yang udah klik like dan subscribe, aku doain semoga selalu sehat, disembuhin dari semua penyakit, dilimpahkan rezekinya, dan hatinya selalu tenang. Jangan lupa juga buat share channel ini ke teman atau saudara kamu. Siapa tahu mereka juga butuh pelarian sejenak lewat cerita ini. Dan satu hal lagi, kamu cukup dengerin suaraku. Gambar video ini cuma pemanis, biar kamu nggak bosan. Tapi ceritaku tolong rasain, bayangin, dan simpan di hati. Yuk, kita mulai. Malam itu hujan turun deras. Aku berdiri di depan rumah tua di ujung desa sambil peluk tas lusuh yang isinya cuma beberapa helai baju, dompet tipis, dan ijazah sekolah dasar. Badanku gemetar. Bukan cuma karena dingin, tapi karena takut. Aku baru aja lari dari rumah kakakku. Bukan karena aku nakal, tapi karena suami kakakku. Dia lakukan hal yang gak pantas padaku. Aku bilang ke kakakku, tapi dia malah nyalahin aku. Katanya aku yang genit. Aku cuma bisa nangis, tapi gak ada yang belain. Jadi aku pergi diam-diam, tanpa pamit. Aku naik truk sayur menuju ibu kota. Sepanjang jalan, aku cuma bisa mandang langit gelap dan nahan tangis. Aku gak tahu mau tidur di mana nanti, makan apa besok. Tapi aku tahu satu hal. Aku gak bisa tinggal di tempat yang nyakitin aku. Begitu sampai di kota, aku benar-benar kayak butiran debu. Semua orang sibuk, gedung-gedung tinggi, kendaraan lalu lalang. Enggak ada yang peduli sama cewek desa yang cuma bawa tas kecil. Aku nyoba cari kerja, jadi pelayan warung, jaga toko, cuci baju. Tapi semua bilang aku gak cocok. Katanya aku terlalu lugu, terlalu kampungan. Sampai akhirnya aku tidur di musala kecil dekat pasar. Malam itu ibu penjaga warung lihat aku terus ngasih sebungkus nasi. Aku ingat banget. Dia bilang, "Kamu masih muda, jangan nyerah. Kota ini keras, tapi orang baik masih bisa bertahan." Kata-katanya nyantol di hati aku. Hari-hari selanjutnya aku mulai ngerti seluk-beluk kota. Belajar arah, tempat yang aman buat istirahat, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Kadang aku nangis diam-diam, apalagi kalau mimpi buruk datang. Muka lelaki itu, tatapan dingin kakakku semua masih kebayang jelas. Sampai suatu sore aku dengar kabar dari tukang nasi. Katanya ada rumah besar yang lagi cari pembantu. Majikannya duda, tinggal berdua sama anaknya. Syaratnya nggak banyak, yang penting bersih, jujur, dan bisa dipercaya. Aku sempat ragu, tapi aku udah nggak punya pilihan lain. Dengan sisa keberanian yang aku punya,
Aku jalan ke alamat yang dia kasih. Aku berdiri di depan pagar rumah besar itu. Jantungku deg-degan. Aku nggak tahu apa yang nunggu di dalam. Tapi aku tahu aku nggak mau balik ke masa lalu. Langit sore itu mendung. Aku berdiri di depan rumah megah berwarna putih gading dengan pagar besi hitam tinggi menjulang. Rumah itu sunyi tapi terasa berat seperti menyimpan banyak cerita. Tanganku berkeringat saat menekan bel. Suaranya nyaring menggemas sampai ke dalam. Tak lama, pintu depan terbuka. Seorang perempuan tua keluar. Wajahnya keriput. Tatapannya tajam. "Ya," katanya singkat. Aku menunduk sopan. "Saya Zara. Saya dengar Bapak di sini butuh pembantu." Dia memandangku dari ujung kaki sampai kepala lalu mengangguk pelan. "Masuk." Aku mengikuti langkahnya ke dalam rumah. Langit-langitnya tinggi. Marmer putih di mana-mana dan semuanya serba sunyi. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulitku. Rasanya bukan cuma dingin, tapi juga sepi. "Nama saya Retno," katanya saat kami duduk di dapur. "Saya sudah kerja di sini hampir 20 tahun. Kalau kamu diterima, kamu kerja di bawah saya. Jangan macam-macam." Aku mengangguk. "Saya cuma mau kerja, Bu." Dia mengangguk singkat. "Majikan kita, Pak Dimas, Duda, istrinya meninggal 3 tahun lalu. Dia tinggal sama anaknya, Rian. Anak itu susah didekati. Kamu gak usah sok akrab." Aku diam saja. Dalam hati aku cuma ingin tempat tinggal dan pekerjaan. Enggak lebih. Sore itu juga aku diperkenalkan pada Dimas. Pria tinggi dengan rahang tegas dan mata yang sulit ditebak. Dia memandangku lama seolah sedang menilai sesuatu. "Pernah kerja jadi pembantu?" tanyanya. Aku menggeleng. "Belum, Pak, tapi saya siap belajar." Dia menatapku sebentar lalu mengangguk pelan. "Oke, mulai besok." Ibu Retno yang atur itu saja tanpa banyak tanya. Tapi tatapannya waktu itu entah kenapa membuatku gugup. Tentu, berikut kelanjutan dari cerita tersebut. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat yang lain masih sibuk dengan urusan masing-masing, aku duduk di pojok dapur menyiapkan roti panggang dan susu hangat. Bukan untukku, tapi untuk anak kecil yang selalu duduk diam di tangga itu. Rian. Langkahku pelan saat ku dekati tangga. Dia sudah di sana, memeluk boneka singanya seperti biasa. Tatapannya kosong ke arah jendela besar yang menghadap taman. Aku berhenti beberapa meter darinya. "Selamat pagi, Rian," bisikku lembut. Sambil meletakkan roti dan susu di anak tangga terdekat. Dia tidak menjawab, hanya melirik cepat, lalu kembali menunduk. Tapi aku tidak pergi. Aku duduk di lantai menjaga jarak. Tak ada suara selain denting sendok dari dapur. Aku hanya diam, pura-pura sibuk mengikat rambutku sendiri. Dari sudut mata kulihat dia melirik roti itu. Tiba-tiba dia bangkit, perlahan menghampiri gelas susu, mengambilnya dengan hati-hati, lalu meminumnya. Aku pura-pura tidak melihat, pura-pura sibuk memandangi kuku tanganku. "Kalau mau nanti aku bikin lagi," kataku lirih. Dia tak menjawab, tapi esok harinya dia tetap duduk di tangga. Dan aku pun datang lagi membawa roti dengan olesan coklat dan segelas susu. Hari-hari berlalu. Sedikit demi sedikit, Rian mulai menerima kehadiranku. Kadang dia menatapku lebih lama. Kadang dia mengangguk pelan saat aku menyapanya. Hingga akhirnya suatu pagi dia menyodorkan boneka singa lusuh itu padaku. Aku menatapnya bingung. "Untuk aku," katanya dengan suara kecil. Dia mengangguk kecil lalu duduk di sampingku memakan rotinya pelan-pelan. Hatiku mencelos. Aku tahu perasaan itu. Rasa kehilangan. Rasa tidak punya siapa-siapa seperti dia. Aku juga pernah merasa begitu sendirian. Suatu malam saat rumah sudah tenang dan semua lampu padam, aku mendengar suara langkah kecil. Rian berdiri di depan pintu kamarku. Matanya sembab. Aku langsung memeluknya. Dia tidak bilang apa-apa, hanya diam dan memeluk erat. Dan sejak malam itu, Rian mulai datang ke kamarku setiap malam hanya untuk tidur di sampingku, menggenggam tanganku, lalu tertidur dalam damai. Besoknya memergoki kami. "Apa-apaan ini?" bentaknya di pagi hari.
Kamu pikir kamu siapa, Zara? Sampai tidur bareng anak majikan. Aku hanya diam, tidak membela diri. Aku tahu menjelaskan pun percuma. Tapi Dimas datang melihat Rian yang sembunyi di balik tubuhku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap kami lama, lalu berkata pada Bu Retno, "Biarkan saja, anak itu lebih tenang sama dia." Bu Retno mendengus, tapi kali ini dia tidak bisa membantah. Hari-hari berikutnya, aku dan Rian makin dekat. Aku mulai bercerita dongeng sebelum tidur, tentang pangeran kecil, tentang harimau yang bersedih, tentang peri hutan yang mencari teman. Dan tiap kali Rian akan tersenyum kecil lalu tertidur di pelukanku. Saat itulah aku sadar luka di hatinya perlahan mulai sembuh. Dan entah kenapa, luka di hatiku juga mulai hangat kembali. Dimas, namanya saja sudah cukup membuat langkahku berhenti saat mendengarnya dipanggil. Tatapannya dingin, sikapnya tenang, tapi bukan yang membuat nyaman. Ada jarak yang seperti disengaja, membuat siapapun tak berani mendekat. Tapi sejak malam itu, saat ia tak memarahi aku maupun Rian, sikapnya mulai berubah. Sedikit demi sedikit, aku sering melihatnya berdiri di balkon lantai 2, menyandarkan tubuh ke pagar besi sambil memandangi halaman. Tangannya selalu menggenggam cangkir kopi dan dari bawah aku bisa melihat matanya memandangi kami. Aku dan Rian dari jauh. Saat aku mengajak Rian bermain bola kecil di halaman, dia tetap di sana. Tidak turun, tidak ikut, tapi hadir seperti ingin memastikan kami baik-baik saja. Lalu suatu pagi saat aku sedang menyapu di depan ruang kerja, pintu terbuka. Dimas keluar. Aku langsung menunduk. "Selamat pagi, Pak," ucapku lirih. Dia tidak langsung menjawab. Lalu dengan suara datar, dia berkata, "Pagi, Rian sudah sarapan?" Aku mengangguk pelan. "Sudah, Pak. Saya buatkan telur orak-arik dan roti." Dia hanya mengangguk lalu berlalu. Tapi sejak itu ia mulai bertanya-tanya kecil tentang menu makan siang, tentang kegiatan Rian, bahkan kadang-kadang tentang aku. "Kamu asalnya dari mana?" "Sumedang, Pak. Masih punya keluarga di sana." Aku menelan ludah, lalu menggeleng. "Sudah tidak ada, Pak." Ia hanya diam, tapi tatapannya berubah. Sedikit lebih lembut, bukan seperti majikan ke pembantu, lebih manusiawi. Hari demi hari, perubahannya makin terasa. Ia tak lagi menegur dingin. Ia kadang mengangguk kecil saat melihatku lewat. Bahkan suatu sore saat aku mengantar teh ke ruang tamu, ia mengambilnya langsung dari tanganku. "Tangan kamu dingin," katanya. "Kamu sakit?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, Pak. Cuma habis nyuci." Dia diam lalu berkata pelan, "Jangan terlalu capek." Dan saat itu jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mulai bingung. Apa ini perhatian biasa atau ada sesuatu yang lebih? Tapi aku buru-buru mengusir pikiran itu. Aku hanya pembantu di rumah ini. Dia majikanku. Tapi tubuh dan mata tidak bisa berbohong. Tatapan Dimas padaku sudah berbeda dan itu membuatku takut karena di rumah besar ini tak semua orang menyukai perubahan itu. Terutama Bu Retno. Aku bisa merasakan mata tajamnya mengawasi setiap interaksi kami. Dia mencatat. Dia mengingat dan entah kenapa aku mulai merasa badai akan datang. Tapi untuk saat ini aku ingin menikmati sedikit ketenangan itu. Saat aku berjalan bersama Rian di taman kecil belakang rumah dan Dimas menatap kami dari kejauhan dengan senyum tipis yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu aku sedang memasuki zona berbahaya. Tapi hati ini tak lagi bisa mundur. Aku semakin sering tersenyum belakangan ini. Rian makin ceria dan Pak Dimas. Ia perlahan membuka pintu-pintu yang dulu selalu tertutup. Tapi seperti bunga yang mekar terlalu cepat, ada duri yang mulai tumbuh di sekelilingku. Tanpa aku sadari, Bu Retno, sejak aku datang, dia memang tidak pernah benar-benar ramah. Tapi akhir-akhir ini sikapnya berubah lebih tajam seperti pisau tumpul yang sengaja digoreskan perlahan. "Rajin sekali kamu. Nih, mau ambil hati siapa hari ini?" katanya suatu pagi sambil menyeka meja makan. Padahal itu tugasku. Aku hanya menunduk. "Saya cuma kerja sesuai tugas." "Bu, tugas? Tugas kamu apa?" "Ya,
Nemenin anak Pak Dimas atau nemenin yang lain juga? Ucapannya menusuk seperti racun manis yang sengaja ditebar di udara. Aku tak menjawab, tapi rasa sesak mulai naik dari dadaku. Gosip kecil mulai terdengar. Aku pura-pura tak dengar, tapi telinga ini tak bisa bohong. Aku tahu mereka mulai membicarakanku. Katanya aku mulai genit. Katanya aku sengaja mendekati Pak Dimas. Bahkan ada yang bilang aku wanita licik. Padahal aku tak pernah punya niat seperti itu. Rianlah yang datang padaku. Rianlah yang mencari pelukanku setiap malam. Dan Pak Dimas, aku sendiri tidak tahu sejak kapan ia mulai menatapku seperti itu. Tapi semuanya terjadi begitu saja tanpa rencana, tanpa permintaan. Hari itu aku ke dapur mengambil air putih untuk Rian. Saat kembali aku mendengar bisikan Bu Retno pada Mbak Lastri, pembantu bagian cuci setrika. Kamu pikir Zara itu polos? Jangan bodoh. Perempuan kayak gitu biasanya lincah. Lihat saja dia sudah bikin Pak Dimas luluh. Sebentar lagi mungkin dia duduk di ruang tamu pakai daster mahal. Aku berhenti di balik dinding. Jantungku berdegup kencang. Kakiku gemetar. Tapi aku tak berani maju. Aku bukan pencuri cinta. Aku hanya seorang perempuan yang ingin hidup tenang. Tapi ternyata ketenangan pun tak semudah itu kudapatkan. Suatu sore aku dipanggil oleh salah satu anggota keluarga Pak Dimas. Dengan nada dingin, mereka menyuruhku untuk segera pergi dari rumah itu. Ini bukan tempatmu, katanya singkat tanpa memberi ruang untuk protes. Aku terdiam, rasa sakit dan malu membanjiri dada. Semua usaha dan perjuanganku untuk bertahan di sini seolah sia-sia. Namun, aku tahu aku harus pergi demi kebaikan semua pihak. Saat aku mengemasi barang-barang seadanya, aku melihat ke arah Rian yang sedang menangis di balik jendela. Matanya merah dan penuh kesedihan. Aku ingin memeluknya, ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tak berani. Pak Dimas tetap diam. Ia tidak membela aku, bahkan tidak menghalangi pengusiranku. Hanya tatapan kosong yang membuat hatiku semakin remuk. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah berat meninggalkan segala kenangan yang belum sempat terukir indah. Di luar sana aku hanya punya diri sendiri dan ketakutan yang semakin membesar. Setelah diusir dari rumah besar itu, aku tinggal di sebuah kamar kos kecil yang sempit dan sederhana. Setiap malam aku duduk termenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Hatiku hancur bukan hanya karena perlakuan keluarga Pak Dimas, tapi juga karena rinduku pada Rian dan Pak Dimas yang tak kunjung padam. Aku sibuk mencari pekerjaan baru. Namun, setiap tawaran yang datang terasa berat untuk kuterima. Karena bayang-bayang rumah itu selalu menghantuiku. Aku teringat bagaimana Rian yang polos dan manis itu memanggilku Mama, dengan penuh kasih sayang. Suara itu terus terngiang di telingaku, membuat dadaku sesak oleh kerinduan yang tak terucapkan. Suatu malam aku menerima kabar dari tetangga rumah Dimas. Rian sedang sakit. Ia menangis terus-menerus mencari aku. Mendengar itu, air mataku jatuh tanpa henti. Aku tahu betapa besar peran yang aku miliki dalam hidup anak itu. Meskipun aku hanyalah pembantu yang dianggap rendah. Pak Dimas yang selama ini selalu terlihat dingin dan tertutup ternyata mulai menyadari kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergianku. Tapi ia belum juga menghubungiku secara langsung. Mungkin takut, mungkin juga bingung dengan perasaannya sendiri. Aku merasa terjebak dalam dilema yang dalam. Aku ingin kembali, tapi takut disakiti lagi. Aku ingin percaya bahwa masih ada tempat untukku di hati mereka. Tapi luka dan fitnah yang sudah terjadi terasa terlalu berat untuk dilupakan begitu saja. Malam itu aku berbaring di tempat tidur kecilku, memandang langit-langit kamar yang kusam, membiarkan air mata jatuh dan doa terucap dalam hati. Semoga ada jalan keluar untuk semua ini dan aku bisa menemukan kedamaian yang selama ini kurindukan. Suatu sore saat aku sedang membersihkan meja di warung kecil dekat kos, seseorang memanggilku dengan suara yang tak asing. Aku menoleh dan melihat Pak Dimas berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyeratkan ketulusan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ia meminta izin untuk bicara dan aku memberinya kesempatan. Dengan suara yang agak bergetar, ia mulai mengakui semuanya.
Betapa selama ini ia menyimpan perasaan yang dalam padaku, tetapi takut untuk mengungkapkannya karena kekhawatiran akan penilaian orang dan beban keluarganya. Pak Dimas bercerita tentang kesendirian yang ia rasakan sejak kehilangan istrinya dan bagaimana kehadiranku membawa kehangatan yang selama ini hilang dalam rumahnya. Ia mengaku takut kehilangan aku lagi, tapi juga bingung bagaimana harus melangkah di tengah tekanan keluarga besar dan gosip yang beredar. Aku mendengarkan setiap kata dengan hati yang berdebar. Perasaanku campur aduk antara senang dan takut. Senang karena ternyata bukan hanya aku yang merasakan sesuatu, tapi takut karena statusku yang hanya sebagai pembantu dan masa laluku yang kelam seolah menjadi tembok besar antara kami. Aku pun mengungkapkan keraguanku. Apakah aku berhak berharap lebih? Apakah aku bisa percaya padanya? Semua pertanyaan itu memenuhi pikiranku. Sementara Pak Dimas menunggu jawabanku dengan penuh harap. Sore itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Kami berdua tahu bahwa jalan di depan tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Hanya waktu yang bisa menjawab bagaimana semuanya akan berjalan. Aku kembali ke rumah Pak Dimas. Bukan sebagai pembantu yang dulu, tapi sebagai seseorang yang dipilih oleh Rian dan dirinya. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku ketika melangkah melewati pintu besar itu. Rian menyambutku dengan pelukan hangat membuat semua keraguan sedikit mereda. Namun, suasana hangat itu segera terkoyak oleh datangnya keluarga besar Pak Dimas yang penuh dengan tatapan penuh kecurigaan dan bisik-bisik yang menyakitkan. Mereka menentang kehadiranku, menganggap aku tidak pantas berada di sana, bahkan berani bermimpi untuk lebih dari sekadar pembantu. Perdebatan dan tekanan sosial menghimpit kami membuat hati ini hampir patah. Tapi Pak Dimas berdiri teguh di sampingku, mempertaruhkan segalanya demi cinta yang kami rasakan. Aku tahu jalannya tidak mudah. Perbedaan status dan masa lalu yang kelam seperti jurang yang harus kami lewati bersama. Tapi aku juga tahu untuk pertama kalinya aku merasakan harapan yang nyata. Harapan akan sebuah kehidupan yang tak hanya bertahan tapi penuh cinta dan kebahagiaan. Rian dengan polos dan tulusnya terus memanggilku Mama seolah memberikan kekuatan yang tak tergantikan. Suara itu menjadi alasan bagiku untuk tetap bertahan berjuang melawan segala rintangan yang menghadang. Kini kami harus menghadapi dunia bersama, menguatkan hati dan memperjuangkan cinta di ujung batas. Aku yakin selama kami bersama tidak ada yang mustahil.